Halo sahabat Waras KB, sahabat terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Nah, saat ini kita berjumpa lagi dengan saya, Mas Firman Adriansyah. Kali ini kita ada di sesi yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kan teman-teman semua mengenalnya kita dengan live ya, Waras KB Show. Nah, saat ini kita punya segmen baru nih, namanya Podcast Waras KB. Nah, di acara podcast kali ini kita akan membawakan tema yaitu kisah inspiratif dari salah satu penyintas TB resisten obat yang ada di Surabaya, yang mana beliau ini adalah penyintas dari regimen terbaru yakni BEPAL ya. Jadi BEPAL itu pengobatan regimen TB resisten obat terbaru yang mana hanya selama 6 bulan saja. Jadi yang biasanya TB resisten obat itu pengobatannya selama 2 tahun, ada yang 9 bulan sampai 2 tahun ya. Jadi kali ini pengobatannya hanya 6 bulan saja. Nah, untuk di podcast pada hari ini, itu kita nggak hanya berhenti di podcast pada episode kali ini aja ya. Jadi nantinya akan ada podcast-podcast lainnya dengan tema yang berbeda-beda dan tentunya menarik. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan beliaunya langsung ya. Baik, Bapak bisa mungkin perkenalan ke teman-teman semua yang nonton. Ya, bisa. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sotik. Umur saya 53, asal Lamongan. Saya berobat dinyatakan sembuh di Rumah Sakit DR Sutomo Surabaya selama 6 bulan. Dan saya dipendampingi Pak Sugeng, diperhatikan sungguh-sungguh, dipantau sungguh-sungguh sama pendamping saya yang namanya Pak Sugeng. Alhamdulillah punya pendamping seperti Pak Sugeng. Amin, saya diparingi sembuh. Bapak, waktu pertama kali dinyatakan sakit TB MDR itu pada tahun berapa Pak? Pada bulan berapa waktu itu? Bulan, lupa saya bulannya Mas. Itu tahun, kalau pengobatannya 6 bulan, kemarin selesainya bulan apa? Bulan Januari. Bulan Januari ya, berarti pengobatannya sekitar tahun 2022 ya Pak, ya, pertengahan 2022. Itu gimana Bapak perasaannya? Bisa diceritakan? Awalnya saya itu pengobatan itu di rumah sakit Benjeng sana Mas. Ternyata dikasih obat paru ya, obat paru biasa kan. Obatnya habis batuk lagi, obatnya habis batuk lagi. Ternyata saya rutin di Puskesmas, ternyata dikasih rujukan di BDH. BDH katanya nggak ada obatnya. Di BDH nggak ada obatnya? Katanya nggak ada obatnya. Saya sampai nangis sana Mas. Ada pakai kursi roda. Maksud saya nggak ada obatnya, penyakit apa saya ini? Katanya TB. TB kok nggak ada obatnya. Tapi Bapak sebelumnya pernah divonis TB yang biasa itu? Belum pernah. Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Ya saya makan kaget itu. Iya. Jadi saya dirujuk di Karangmenjangan. Karangmenjangan proses lama-lama, proses sampai 1 minggu, ternyata kena MDR itu kan. Nah langsung sana, ternyata diobati jangka 1 bulan, ternyata batuk saya rendah. Pertama ini tiap malam Mas gak bisa tidur, batuk terus, makanya badan saya sampai kurus. Biasa saya gemuk, tapi kena itu batuk terus tiap malam. Pada saat pertama masuk TB MDR itu berat badannya Bapak berapa dulu? 41. 41? Iya, sekarang alhamdulillah 64. Oh, banyak sekali ya. Dalam 6 bulan itu ya Pak ya? Belum pernah 6 bulan ya. Belum sampai 6 bulan udah langsung naik? Ini 3 bulan. Berarti selama pengobatan itu sedikit iya. Nafsu makannya langsung tinggi ya? Mulai saya habis opname, transfusi darah itu baru mau makan. Pengobatan 3 bulan. 3 bulan? Nah, itu baru mau makan saya. 2 bulan belum mau makan, ya masih kurus. Injak berobat 3 bulan itu baru mau makan. Terus enak makan. Tapi saya sekarang buat puasa saja masih gini. Kalau nggak puasa malah gemuk. Saya ikut puasa.
Tapi badan saya masih gemuk. Kalau nggak puasa malah Malah oh itu. iya. Baik, waktu itu pada saat datang ke rumah sakit itu Bapak ada yang nemenin atau Ada yang anak. anak? Ya dia dibilangi kalau kalau besok kalau ngurus ini di sini, ngurus ini di sini, di sini. Tadi saya berani dari diri sendiri. Ternyata ada pendampingnya Pak Sugeng. Ya alhamdulillah. Tadi diantar Pak Sugeng. Nah gitu. Ada apa-apa, ada keluhan apa-apa, saya bilang sama Pak Sugeng. Gitu. Pak Sugeng itu pendamping pasien ya? Iya, pendamping saya. Pendamping pasien. Tadi ada keluhan apa, saya bilang sama Pak Sugeng. Tapi keluarga di rumah atau keluarga sekitar support semua ya Pak? Iya, terutama istri saya, Mas. Saya mau putus asa, nggak wis kata Om obat gini. Aku sampai menangis. Ini gini ingat istriku sampai nangis aku. Jadi kalau mau kerja, tidak makan bareng, terus minum obat gitu, Mas. Ya apa, Mas. Kalau nggak ada itu saya adalah wis sudah nggak jadi, nggak tahulah nasib saya. Ini kalau ingat istriku kalau ngasih makan untuk Mas ya Allah disuapi kadang. Aku ingat kalau ingat istriku nangis ya. Mau capek-capek datang dari kerja ya ngerebuskan air untuk mandi saya. Saya kalau nggak mandi air hangat dingin dulu itu waktu ada pengobatan 3 bulan. Aku kan nggak bisa kayak gini Mas, nggak kuat. Jadi tunggu istriku datang jam 6:30 untuk rebuskan air untuk mandi saya. Sungguh istriku paling hebat untuk nyepot saya. Iya. Jadi sedih ya teman-teman ya. Saya juga keinget juga, saya juga dulu kan penyintas TB MDR juga Pak. Iya. Saya dulu juga pengobatan tapi yang 2 tahun karena waktu itu belum ada kan pengobatannya 9 bulan atau 6 bulan itu masih belum ada. Jadi pengobatan itu dulu saya 2 tahun dan satu orang yang mensupport saya benar-benar dukung mulai dari awal sampai selesai itu ibu saya Pak. Iya. Jadi saya meskipun di tengah jalan itu saya sampai berpikir udah saya nggak mau minum obat, saya udah capek. Tapi keinget perjuangan ibu saya yang mulai dari awal itu nganter berangkat subuh-subuh ke rumah sakit, ngambil nomor antrian, ngebelain harus nganter saya sepeda motoran, nggak kerja demi mau menyembuhkan saya itu benar-benar cari uang untuk menyembuhkan saya sampean Pak putus asa gak ingat putumu. Ya gitu Mas aku ya Allah. Bojoku sik besar lek. Disuapi Mas aku mau. Saya aku pengen makan apa Mas ya malam. Kalau muntah terus, ayo nyoba budal Mas. Jalan kaki. Ya apa. Cari makan, cari buah. Kalau buah pasti ada dia. Kalau dari pabrik pasti bawa buah. Sungguh istriku hebat. Aku ya Allah. Sampai sekarang. Jadi aku makan opo-opo dipantau Mas. Kalau terutama makan manis, kalau es nggak boleh sama sekali. Sungguh nggak boleh makan manis. Darahku kan sudah 1,8, 180 gitu. Itu nggak boleh makan manis sama sekali. bapaknya ada diabetes juga? Ya nggak ada, cuma kan evakuasi itu sudah usianya sudah lanjut. Iya. Jadi nggak boleh sama sekali makan manis. Gitu, sampai jadi sekarang. Benar-benar dijaga ya pola itu. Masih puasa ya nggak boleh makan teh, kalau teh ya nggak manis, hangat-hangat itu, kadang air hangat tok itu saya minum. Masih puasa, dijaga suhu makannya dijaga itu. Ya alhamdulillah aku sedikit abang, aku hampir putus asa, sungguh. Nah, selama dulu Bapak pengobatan itu efek samping yang dirasakan itu apa aja mungkin Bapak bisa ceritakan ke teman-teman? Mual sekali. Kalau habis minum, ya itu kepala pusing ini mual terus. Mual gak mau mutah. Mutahnya itu minum pagi, mutahnya paling jam 3 baru mutah. Minumnya pagi, muntahnya sore ya? Tapi sedikit sulit itu, cuma mual kok. Kadang nggak mutah. Tapi kalau dikasih nasi langsung balik. Kalau dikasih nasi langsung balik. Tadi sama istriku di tim, tahu tim sama nasi tim ya. Bubur ya, kasih itu. Gue juga gak ada lauknya juga, sama air tok makan. Sama selama 3 bulan sayur bayam itu tok.
sayur, wortel, bayam, cuma itu nggak pernah makan pakai lauk. Tapi makan banyak ya Pak ya? Ya sedikit mas. Sedikit. Kalau dikasih banyak itu mau muntah. Tapi selama habis 3 bulan itu banyak makan. Kalau habis 3 bulan wis sehat, tanya Pak Sugeng, wis sehat aku habis 3 bulan. Sungguh makan sehat. Banyak ya. Iya. Ya alhamdulillah angsal pendamping Pak Sugeng nih. Sakit mantau kula sekedap-sekedap di BL, di BA. Selain mual muntah mungkin ada efek samping lainnya? Ada, cuma ini barusan mas, ini kan sudah dapat 5 bulan kesemutan gitu. Tapi yo saya ini Robion sampai usianya sudah lanjut, aku nyadari sementing nggak sakit gitu loh mas, aku nggak popo. Tapi Robion gitu sama anakku disuruh terus minum 1 hari 1 kali. Ini Robion Forte ini loh. Iya. Nah, ini tiap hari tapi nggih mboten sakit ya. Cuma ini damel apa iki tadi kering ngoten lho. Di sebelah kanan. Berarti memang yang paling terasa ya itu tadi ya mual iya, muntah gitu kan. Mulai mual muntah. Badanku gemeteran emangnya kurang apa makannya asumsi makanan kurang. Jadi saya ditambahkan gedang kepok itu sama saya tiap malam. Gedang kepok jaminan saya itu. Jadi biarpun nasi gak masuk, gedang kepok itu saya makan. Itu pun kadang balik saya kasih makan terus, jangan sampai kosong sama sekali. Itu caranya ngatasin itu tadi. Saya kan katanya Pak Sugeng kalau mutah dikasih makan lagi, kalau mutah kasih makan lagi ya saya. Iya harusnya ya. Iya. Karena kadang kan nggak semua orang bisa seperti itu. Contohnya misal saya sendiri nih Pak, dulu kan saya waktu pengobatan itu jeda muntahnya itu deket banget sama habis selesai minum obat. Jadi misal saya selesai minum obat itu jam 10 gitu ya. Kalau nyampe rumah gitu perjalanan setengah jam itu udah memang sengaja saya keluarin semua biar enteng gitu maksud saya. Nanti setelah itu saya tidur istirahat, bangun-bangun asar itu baru saya makan banyak sampai malam karena udah nggak ngerasain itu sih. Mual rumah. Jadi kan katanya kalau habis muntah suruh makan lagi kan masih sisa di sana sedikit-sedikit masih ada. Iya. Nah, dan terus saya muntah ya kasih makan terus. Sedikit-sedikit harus kasih makan 2 sendok, 3 sendok, penting saya masuk. Ya memang sih kalau sudah habis muntah terus nggak keisi nanti kan sakit, perutnya malah sakit ya. Borokan itu muntah sampai sakit. Nah, nanti saya kasih lauk atau ada apa-apa malah pedas ini, rasa pedas. Jadi saya makan ya kalau bayi sama nggak ada sama sekali sama uyah toh. Nggak ada micin, nggak ada nggak ada, cuma garam toh. Saya makan itu. Ya istriku memang ya tahu gini aja, mangan gak usah iku, gak usah lauk. Samaan kudu mangan lauk tuku-tuku dewe. Itu aku. Memang bojoku nyepote paling itu mas. Sungguh aku habis putus asa teman waktu dulu itu. Dapat 2 bulan itu. Habis berhenti obat aku. Tapi Bapak tahu pada saat pengobatan itu obatnya Bapak beda sama teman-teman yang lain yang ada di situ. Yang sedang pengobatan. Ya. Obatnya kan beda. Bepalat sama itu beda jauh. Memang dari awal pada saat pemeriksaan itu udah diberitahu sama dokternya ya Pak? Beda, lebih sedikit dari saya obatnya. Saya cuma kan 5 obatnya. Iya. Tapi Pak, Bepal yang 18 bulan kan banyak. Ada yang bikin hitam barang itu kan. Iya betul. Itu banyak. Jadi teman-teman Bepal itu ada 3 jenis obat ya. Yang pertama itu Bedakilin, yang kedua itu Pretonamid sama Linezolid. Kalau yang MDR yang teman-teman yang lain yang 9 sampai 24 bulan itu obatnya banyak banget. Jadi bisa sampai 10 biji, bisa sampai 15 biji. Nah, jadi kalau minum saya gimana? Loh, berarti saya minum sedikit iya. Aku waras kok gitu aku. Berarti kalau untuk dari segi efek samping yang Bapak mungkin bisa bandingkan sama teman-teman yang mungkin pengobatan yang lebih panjang jangka waktunya itu menurut Bapak ada bedanya nggak? Pertama ya memang berat saya mas. Lebih berat di Bapak? Iya, pertama berat nggak mau sama sekali 2 bulan total. 2 bulan itu berat banget? Iya, emang berat banget. Kalau menginjak 3 bulan udah mulai enak, normal ya? Enak saya daripada situ. Gitu loh. Iya, berarti intinya masih lebih enak Bepal ya daripada yang 2 tahun karena
kalau Bepal itu kan mungkin seperti yang kata bapaknya, mungkin berat cuma 2 bulan atau 3 bulan di awal ya Pak. Itu harus sabar. Kudu ada yang nyepot. Kalau yang pengobatan yang 2 tahun itu kan santai, harus ngerasain efek samping selama itu. Bahkan ada efek samping yang kulitnya itu bisa sampai menghitam. Ya, sampai seperti ular yang bisa pecah. Saya kan enggak, sama sekali enggak. Yang pertama emang 2 bulan, waduh, sungguh berat sekali. Sungguh. Tapi kayak kudu ada yang nyepot itu Pak. Kalau nggak ada pasti banyak yang putus kok, yang pindah. Yang penting yang pertama harus niat pokoknya ya. Harus niat saya kepingin benar-benar sembuh udah itu. Kan jangka waktunya cuma 6 bulan. Nah, aku waktu dapat berapa bulan Pak Sugeng katanya masih resisten itu. Aku kaget. Aku apa-apa tak taati, tak peraturi. Kok jadi resisten ya apa? Ternyata jarak 1 minggu katanya bagus. Oh itu hasil itunya ya Pak? Iya. Hasil labnya. Alhamdulillah aku berdoa Mas. Bagus, akhirnya bagus sampai sekarang. Sampai selesai akhirnya ya. Soalnya aku mangan enak, kok darahnya resisten. Ya obat gak tahu prei. Emangnya aku telat obat katanya kan waktu minum obat harus nepat jamnya ya. Iya. Nah aku kalau telat minum obat kalau di Politok sampai jam 9 atau jam setengah 9, jam setengah 10 gitu. Itu karena apa biasanya Pak? Nah kan tunggu situ. Nunggu itunya. Sama teman-teman itu kan. Oh ketemu sama teman-teman jadi ngobrol-ngobrol dulu. Sampai sini kan jam bukanya kan jam 8. Jam 8. Nah kalau di rumah kan ya setengah 7 harus minum obat aku. Ya kan obatnya udah standby di rumah ya. Jadi bisa langsung bangun tidur gitu udah langsung. Kalau istriku nggak mau berangkat kalau nggak aku minum obat dulu. Gitu. Takut nggak saya minum. Oh iya bagus ya. Jadi dipantau dulu ya. Iya. Jadi dikupaskan langsung disuruh minum, ditunggu di sini. Gak ditinggal minum obat pedih saya buang. Soalnya efeknya kapan obat langsung potong gak enak. Jadi ditunggu sama istriku, mantannya itu istriku paling hebat. Tapi selama Bapak pengobatan itu masih bisa bawa motor ya? Motoran terus. Motoran terus? Iya. Hebat ya. Pelan-pelan motoran terus. Nanti kalau aku takut muntah di Jakarta, pernah 3 kali aku muntah di taman vegetasi saya berhenti. Sebelum ada tempat teduh, saya berhenti. Biarpun nggak muntah ya saya berhenti. Nanti kalau nikut lain ya kalau muntah di lain kan nggak enak. Jadi berhenti pelan-pelan. Itu. Dia sendirian. Ya Allah, mas penyakit Indonesia. Alhamdulillah, sandi paling sembuh. Iya Pak. Ya Allah, ya bersama di samping itu sama kali berdoa tiap waktu sholat tahajud sing apa sing penting jadi kesembuhan ngoten kula. Pokoknya yang paling utama itu kita harus niat ya, niat yang penting niat. Yang kedua itu kita harus ingat orang yang kita sayang di sekitar kita. Iya betul. Dan nggak niat masih dilihat itu loh, bisa alasan dibuang bisa. Iya. Bisa mas biarpun di sini saya tunggu sini. Kalau niatnya gak minum obat, gak ingin sembuh ya hilang sudah. Kalau niat sembuh biarpun gak ditunggu harus diminum. Lah aku pedomanku cuma ingin waras. Baru ngerasakan sudah 3 bulan enak mangan kualaan. Iya. Kualaan yang ngasih makan masakan. Iya kualaan yang ngasih makan. Dulu awal-awal saya juga gitu Pak. Awal-awal makan nih masih biasa sedikit. Setelah beberapa bulan kena minum obat MDR itu yang ngasih makan kewalahan ibu saya, pengen ini pengen itu habis banyak. Bingung mas. Saya ini malah wah masih kan lau bisa pangan. Sing yang desa kemarin 2 tahun kan aku gak mulai. Kaget do seneng aku mulai. Wis waras wis alhamdulillah. Awal saya wis lemur alhamdulillah. Yang gitu mas. Wis sepedaan dewe. Kemarin nggak bawa mobil aku, sepedaan sendiri sama anak saya sing di Madura. Saya bapak tak coba, kuat nggak sepedaan ternyata alhamdulillah kuat. Ke itu Pak? Ke Babat, Lamongan. Lamongan ya. Nah, kalau nggak kuat kan ada anak saya, saya. Tapi kembalinya sama anakku, saya nyetir. Ya, alhamdulillah sembuh teman saya, bapak saya, alhamdulillah. Iso kerja mana wisan meniku. Tapi kalau sama anakku yang terme itu gak boleh. Jualan kerupuk gak boleh. Katanya, mulai gak payu sama pikiran mana, loro mana yang gue ngoten.
Dadi wis ngetoro sekolah buahe mau arek-arek. Takutnya kebanyakan pikiran nanti kalau nggak laku, kan mesti saya berpikir-pikir sih enggak. Lah gitu loh. Jadi sama anaknya, anak saya nggak boleh kerja. Disuruh ngomong kutu. Tapi kalau misalnya ya Pak ya, kemarin pada saat sebelumnya kerja apa Pak? Saya dulu kerja seperti ekspedisi Mas, cuma pribadi. Pada saat pengobatan? Oh, pengobatan enggak, ya? pengobatan sudah berhenti total sampai sekarang. Nggak kerja sama sekali. Sama istriku malah sekarang nggak boleh kerja lagi. Sama perusahaan nggak boleh kerja disuruh lagi. istirahat, Iya, ya? suruh istirahat. Takut kambuh lagi. Kan itu baunya apa? Glansing itu loh, yang lembaran itu loh. Kalau bungkus kan bau nyengat, Iya, kan terlalu nyengat. Debu-debu atau apa gitu. Debu-debu. Ya itu kalau istriku kan sering ke gudangnya sana kan. Saya kan sering tidur di gudang. Kalau ada barang banyak mau datang kan tidur sampai lembur. Kalau nggak ada barang ya santai. Sampai 2 minggu ya duduk-duduk sama anak buah saya kan cuma 2 toh. Bungkus itu. Ya, baik. Jadi teman-teman, intinya sekarang udah ada pengobatan TB MDR yang terbaru ya, yaitu Bepal, yang pengobatannya selama 6 bulan dan juga efek sampingnya memang yang seperti yang tadi dijelaskan sama Bapak Sodik, yang memang beratnya itu cuma ada di awal aja teman-teman. Jadi nanti sampai mungkin sekitar 3-6 bulan sampai selesai itu efek sampingnya udah benar-benar nggak ada ya, malah ringan gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi penyemangat dan menjadi harapan baru bagi kita semua dalam pengobatan TB MDR yang nantinya nggak harus menempuh waktu selama 9 sampai 20 bulan ya. Itu. Jadi pertanyaan terakhir saya untuk Pak Sodik ya Pak ya. Mungkin Bapak punya pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana mungkin yang sekarang sedang menjalani pengobatan Pak, yang mungkin yang 9 bulan atau 24 tahun, itu seperti apa Pak pesannya buat teman-teman? Ya teman-teman, kalau punya penyakit seperti saya MDR, sungguh-sungguh yang minum obat, jangan sampai lupa, harus rutin minum obat, jangan sampai sungguh-sungguh itu diperhatikan sendiri, minta pendamping saya Pak Sugeng ngasih contoh saya lebih bagus, ya saya dituruti. Dan kalian sampean yang mau sembuh harus nurut sama pendamping dari sampean sendiri dia. Itu harus itu. Ya teman-teman, jadi yang lagi pengobatan di luar sana jangan patah semangat ya. Pokoknya harus tetap semangat ya Pak ya, pengobatan. Tetap niat untuk sembuh. Ingat di sekeliling kita semua ada orang-orang yang mencintai kita, yang ingin banget kita untuk bisa cepat sembuh. Baik, kalau begitu, sebelum kita tutup acara podcast kita pada siang hari ini, saya mau mengingatkan teman-teman buat teman-teman di luar sana bisa follow Instagramnya Rekat ya di @rekat4indonesia atau di Facebook Rekat Peduli Indonesia, dan di YouTube juga ada. Teman-teman bisa langsung cek juga di medsos kita semua ya. Baiklah, kalau begitu kita akhiri dulu acara podcast kita pada siang hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih pada Bapak Sodik sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa hadir siang hari ini. Terima kasih ya Pak. Saya juga terima kasih atas semua sembuh. Bari sembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Pak Sugeng yang mendampingi saya sungguh-sungguh memperhatikan saya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu saya akhiri dulu acara podcast kita pada siang hari ini. Jangan lupa tetap saksikan podcast Waras KB Show kita di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.